Halo adik-adik, kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Sebelum kita berdoa, mari kita memuji Tuhan dengan pujian dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur karena sampai hari ini Tuhan terus pelihara kami dan dapat beribadah kepadamu. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat beribadah dengan tenang dan teduh dan hormat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, cerita kita sebelumnya telah mengajarkan kita tentang Allah berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Dia berkuasa mengalahkan musuh. Dia memakai orang-orang yang percaya kepadanya dan takut akan Dia. Kita sudah mendengar dari tokoh Gideon, Yefta, dan Simson. Dan hari ini kita akan mendengar cerita tentang Allah yang berkuasa melalui cerita seorang tokoh perempuan, yaitu Deborah. Deborah adalah seorang nabi perempuan atau nabiah dan seorang hakim yang memerintah di Israel. Deborah memiliki suami yang bernama Lapidot. Adik-adik, sebelum Deborah memimpin sebagai hakim di Israel, bangsa Israel telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka tidak menghormati Allah yang hidup yang mengasihi mereka. Jadi, bangsa Israel dihukum oleh Tuhan. Tuhan membiarkan mereka dikalahkan oleh Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hajor. Israel diserang oleh pemimpin tentara Sisera. Selama 20 tahun mereka ditindas, disiksa dengan kejam oleh Sisera yang memiliki 900 kereta perang besi. Karena itu, bangsa Israel memohon pertolongan kepada Tuhan. Lalu Tuhan memakai Deborah memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Orang Israel datang kepada Deborah, bertanya, apa yang hendak dilakukan mereka mengalahkan Sisera.
Lalu Deborah mengirim pesan supaya Barak datang menemuinya dan menyampaikan supaya Barak dengan 10.000 orang suku Naftali dan Zebulon pergi ke Gunung Tabor untuk mengalahkan Sisera. Apa yang dilakukan Barak, adik-adik? Barak berkata, kalau Deborah ikut bersama dengannya, dia akan pergi dan melakukannya. Tapi kalau tidak, dia tidak akan melakukannya. Deborah menjawab bahwa ia ikut bersama dengannya. Barak mengumpulkan 10.000 orang mengikut dia bersama Deborah. Mereka pergi menyerang Sisera. Adik-adik, tahukah apa yang terjadi? Selama perang, Tuhan mengacaukan Sisera dan semua tentara dan kereta perangnya. Tuhan yang berperang atas mereka, adik-adik. Pada saat itu, Sisera meninggalkan kereta perangnya dan melarikan diri. Sisera bersembunyi di tempat Yael, seorang Kemi, istri Heber. Barak mengejar Sisera dan sampai akhirnya Sisera mati di tangan Yael dan Yael menyerahkannya kepada Barak. Pada hari itu Allah mengalahkan Yabin, raja Kanaan, demi orang Israel. Adik-adik, siapa ya yang berperang melawan musuh orang Israel pada saat itu? Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah Allah. Atas kemenangan itu, Deborah dan Barak memuji Tuhan karena Tuhanlah yang memimpin mereka dalam peperangan itu. Nah, adik-adik, apakah yang dapat kita mengerti dari cerita ini? Siapakah yang membuat bangsa Israel menang dari musuh? Ya, kita dapat mengerti bahwa kemenangan ada di dalam Tuhan Allah. Setiap orang yang berada di dalamnya juga akan menang. Lalu, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan Allah itu? Adik-adik, kita bersyukur kalau firman Tuhan sudah memberitahukan kita bahwa Allah yang dulu memimpin Deborah dan Barak mengalahkan musuh sudah menyatakan diri dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah menang mengalahkan iblis yang adalah musuh kita. Maka setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus juga akan menang. Bagaimana supaya dapat menang melawan iblis? Ya, berada di dalam Yesus Kristus dengan percaya kepadanya dan menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat kita. Ayat hafalan kita 2 Korintus 2 ayat 14a. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. 2 Korintus 2 ayat 14a.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau kami bisa mendengar firman Tuhan. Tolonglah kami untuk percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.